Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh sahabat UIR dimanapun Anda berada. Sore ini kita kembali berbincang-bincang tentang Universitas Islam Riau dalam masa COVID-19 bersama tamu yang sudah sangat kita kenal luas, Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Profesor Dr. Haji Syafinaldi SHMJ. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga semua pemirsa, sahabat Islam Riau dimana saya berada juga dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Baik Prof. Kemarin UIR melakukan wisuda online Prof. Betul. Gimana perasaannya Prof? Antara wisuda online dengan wisuda tatap muka? Bercampur-campur Pak. Bercampur-campur. Nah, ada sedihnya, tapi bahagia juga banyak. Bahagia juga Senang juga banyak. Kalau tahap pengelolaannya mana yang lebih fleksibel Prof? Lebih fleksibel dengan daring ini. Daring ya? Iya. Karena kita tidak melibatkan banyak pihak, banyak orang. Tapi mahasiswa banyak yang tidak suka juga Prof? Ya pastilah. Pasti Prof. Andai kan kita pada posisi mahasiswa, hal yang sama akan kita rasakan. Lebih mau kita dengan situasi wisuda secara normal seperti selama ini lakukan. Karena wisuda hanya menampilkan nama mereka di layar kaca yang bisa dilihat melalui YouTube. Tidak bisa bertatap muka dengan rektor, dengan dekat, dengan kawan sejawat, dan bahkan dengan keluarga sendiri. Kedepan kira-kira seperti apa nih? Apakah wisuda akhir tahun akan berlangsung daring lagi? Ke depan itu miliknya Allah sebetulnya. Ya kan, kita tidak tahu what happen the next future. Kita nggak tahu. Tetapi pemerintah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sudah mengingatkan kampus-kampus dilarang perkuliahan tatap muka. Nah, perkuliahan tatap muka saja sudah dilarang, apalagi namanya wisuda, ribuan orang akan menyesaki, akan memadati gedung tempat wisuda itu dilaksanakan. Sangat lebih ramai lagi. Baik Prof. Prof, sekarang kita ini kan berada di era COVID-19. Sudah hampir 1 semester kita melewati perkuliahan dengan sistem tatap muka. Dan ini masuk ke semester genap ya, kalau saya tidak salah, semester genap ya, masih dengan sistem daring. Bahkan sekarang sedang dalam tahap ujian akhir nasional, akhir semester atau yang kita kenal dengan UAS. Sistemnya juga dengan sistem daring. Sebenarnya bagaimana metode mengelola, apakah UAS dengan sistem daring ataupun perkuliahan dengan sistem daring? Ya. Terjadinya COVID-19 ini kan di pertengahan kita melaksanakan perkuliahan pada semester genap tahun akademik 2019-2020. Persisnya di tanggal awal Maret, kasus COVID pertama terjadi di Indonesia. Kemudian di pertengahan Maret muncul berbagai kebijakan pemerintah, work from home, kemudian study from home, semua dilakukan dari rumah. Kantor malah tutup, semua dilakukan dari rumah. Apalagi perkuliahan, kampus kita tutup, ada yang tutup total seperti PTN. Nah, kita di swasta kan tidak, para pejabat tetap berkantor seperti bagaimana mestinya. Namun perkuliahan kita mengikuti himbauan dan peraturan oleh WHO dan pemerintah Indonesia, sehingga perkuliahan di semester genap pun berakhir, yang sekarang ini sedang menjalani ujian akhir semester. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh Indonesia saja, tapi hampir di seluruh dunia. Anak saya yang dari Malaysia saja kuliahnya di University Teknologi Johor, Malaysia Johor, itu juga daring. Awal Juli nanti ujian online, kuliah juga online selama ini. Seperti yang kita lakukan, dan kampus-kampus lain juga lakukan hal yang sama.
Nah, kita memanage seketika saja, seperti kampus-kampus lain memang tidak siap, tapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar sampai saat ini. Kalaupun ada kendala-kendala kecil, itu hal yang wajar, tidak kita saja mengalami, karena berbagai daerah di Indonesia masih mengalami hambatan dan keterbelakangan jaringan. Tapi kan itu tidak mudah juga bagi mahasiswa, termasuk bagi dosen sendiri. Satu sisi mahasiswa dihadapkan dengan kendala, misalnya pakai data, yang kalau mereka mendownload internet, pakainya akan habis, dan ini juga menyangkut keuangan. Termasuk soal jaringan internet. Hampir semua mahasiswa kita Universitas Islam Riau ini yang jumlahnya 27.000 lebih itu berada di kampung-kampung. Jaringan internetnya ada yang robot, bahkan ada yang belum masuk, dan itu tidak mudah bagi mahasiswa untuk mengikuti proses belajar mengajar melalui internet. Bagi dosen itu juga menimbulkan problem, karena tidak semua dosen juga yang memahami teknologi. Tidak semua dosen yang terbiasa dengan metode belajar sistem daring. Ini bagaimana mempertemukan dua problem ini, antara satu sisi yang dihadapi oleh dosen, di lain pihak yang dihadapi oleh mahasiswa. Ya, seperti di awal disampaikan tadi bahwa kejadian COVID ini kan di tengah jalan, ketika semester genap sudah berjalan lebih kurang 2 bulan. Kemudian COVID terjadi. Tentu sebagian besar kampus-kampus di Indonesia tidak siap dengan sistem e-learningnya. COVID ini mempercepat terjadinya kampus dunia maya. Proses belajar mengajar secara daring. Yang diperkirakan 15 tahun yang akan datang kampus itu seperti ini, tapi dipercepat oleh COVID. Nah, akibatnya seperti yang kita laksanakan, berbagai kendala terjadi. Dan kendala ini tidak hanya disebabkan oleh kita, kampus kita, dan kampus lainnya juga, tetapi masalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah, terutama yang tinggal, mahasiswa kita yang tinggal di pelosok-pelosok daerah, yang belum terjangkau dengan listrik, bahkan masih ada yang belum terjangkau, apalagi jaringan internet, komunikasi. Ini kendala kita. Insya Allah kalau semester depan, semester ganjil tahun akademi 2020-2021 sudah siap, kita sudah membentuk center e-learning, dan mudah-mudahan itu akan berjalan dengan baik sehingga semuanya akan lebih teratur, lebih terencana dengan baik, dan akan lebih efektif. Dosen yang kekurangan pengetahuan dan skillnya untuk memanfaatkan teknologi digital dan internet ini akan dibantu nanti. Kita siapkan ruangan, dosen bisa ke sana, ke ruangan dari kampus kita, dan menggunakan untuk kuliah online ataupun daring tersebut. Ini yang dibantu ini metodenya atau fasilitasnya? Fasilitasnya. Kalau metodenya seperti apa? Metode tetap saja akan ada perkuliahan monolognya, kemudian dengan dialog, terjadi interaksi. Artinya di dalam pusat apa tadi? Center e-learning. Di dalam center e-learning ini itu disediakan fasilitas pembelajaran. Iya. Oleh UIR, silakanlah fasilitas itu dipakai misalnya oleh dosen, iya, untuk bertatap muka secara daring dengan mahasiswa. Apakah seperti itu ya? Iya, bagi dosen yang pengetahuan dan keterampilan yang menggunakan internet itu terbatas. Nah, ini kita bantu. Kalau yang sudah dosen-dosen milenial sekarang kan udah hebat-hebat. Dia bisa pakai dimanapun dia berada, ya. Di rumah bisa, di Bisa. kafe bisa, di kampus bisa, Ya. atau di mana tempat dengan fasilitas misalnya Zoom, Ya. atau Google Class, itu dia bisa pakai. Kita akan siapkan satu sistem saja nanti. Ini sekarang sedang dirancang, sehingga yang disediakan di kampus itu bagi dosen yang mempunyai kendala. Artinya di dalam learning center itu dosen mempresentasikan diri sebagai seorang dosen, dan mahasiswa bisa menerima di Dimanapun berada. Itu mahasiswanya juga dibantu fasilitas tidak? Direncanakan seperti itu. Jadi kita sedang setting itu,
dan sedang berkomunikasi dengan berbagai pihak provider seperti Telkomsel, Telkom, dan yang lainnya. Mana yang lebih menguntungkan bagi UIR, itu akan kita. Prof, apakah kebijakan pembelajaran dengan sistem daring ini persis sama dengan metode pembelajaran di universitas terbuka misalnya? Sepertinya sebagian iya, sebagian tidak. Karena apa? Bahkan yang di Malaysia saja, saya sampaikan tadi, karena saya di UTM itu, dosennya bukan interaktif seperti yang kita lakukan, malah mengirimkan bahannya, soalan-soalan tugas melalui email, melalui WhatsApp. Kita juga ada sebagian seperti itu, dan sebagian besar memang perguruan daring dilaksanakan, ujian daring dilaksanakan, ujian skripsi, ujian tesis, seminar, dan sebagainya. Betul. Sama metodenya, Prof. Saya pikir sama di mana-mana seperti itu. Prof, apakah tidak ada kekhawatiran dengan perkembangan teknologi informasi yang demikian cepat ini? Bahkan kita mengambil satu hikmah yang luar biasa dari COVID-19, misalnya mengurangi tatap muka. Dulu kita mungkin tidak mengenal sistem webinar ini. Sekarang kita mengenal sistem seminar melalui metode webinar. Kita bisa bertemu melalui banyak pihak, baik di negara manapun. Kita berbicara langsung dengan biaya yang jauh lebih murah, penyelenggaraan yang tidak repot. Apakah tidak ada kekhawatiran dari Prof misalnya atau kawan-kawan perguruan tinggi lain, metode ini akan berjalan secara kontinu di masa yang akan datang walaupun tidak di era COVID? Ya, memang ini yang sedang diciptakan oleh ahli-ahli. Saya beberapa tahun yang lalu di Malaysia sudah disampaikan. Bahkan sudah ada beberapa kampus berdiri yang namanya Cyber University. Nah, universitas di dunia maya. Kalau selama ini kita kenal dengan pergantian abad 20 ke 21, kita kenal dengan cyber world, dunia maya, ada cybercrime, kejahatan di dunia maya, maka hari ini sudah hadir Cyber University. Universitas Islam Riau berada di dunia maya. Kampus-kampus lain juga berada di dunia maya. Buktinya kita rasakan ujian, seminar, sekarang marak-maraknya webinar, internasional webinar, dan sebagainya. Dan penerimaan mahasiswa baru pun dilakukan secara online. Sebab banyak juga yang berasumsi seperti ini, Prof. Ini sebuah tipu muslihat akademik. Kalau sekarang kita mengenal ada GoFood, orang bisa belanja di rumah melalui sistem online, ada pesan produk apa saja bisa dari sistem online. Sekarang mulai masuk ke dunia pendidikan. Kalau itu bisa juga diberlakukan ke dalam dunia pendidikan, Prof, lalu apa gunanya dosen yang begitu banyak, operasional yang begitu tinggi? Menurut Prof ini seperti apa? Ya, nantinya merupakan sebuah kemubaziran. Karena kita belajar dan melihat apa yang terjadi selama ini dengan universitas terbuka. Mahasiswanya 300.000 katanya, ratusan ribu, kampusnya mana kita? Gak ada gedung-gedung perkuliahan yang besar, yang bertingkat-tingkat, tapi mahasiswanya ada di mana-mana. Itu jadi sarjana juga dia dengan proses belajar daring. Nah, sekarang itu merambah ke kampus-kampus tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Karena COVID, dipercepat momen itu terjadinya kampus online itu oleh COVID. Benda yang namanya COVID, makhluk yang namanya COVID-19. Bahkan sekarang ini sudah mulai muncul sebuah PAMEO, sertifikat daring, Ya. sarjana daring, mahasiswa daring. Ya. Ini pertanggungjawaban keilmuannya seperti apa? Pertanggungjawaban keilmuan meskipun dengan tatap muka ataupun daring, saya pikir hanya media saja beda. Soal media. Cara penyampaian ini tatap mukanya langsung,
berada dalam suatu ruangan, dosen hadir, mahasiswa hadir, kemudian terjadi perkuliahan, proses belajar mengajar. Nah sekarang digantikan dengan media. Itu saja bedanya. Kalau memang mahasiswanya main-main, sama aja di dalam kelas dia bisa tidak serius, di luar kelas seperti daring juga bisa terjadi hal yang sama. Apakah melihat fenomena kehidupan mahasiswa kita hari ini, Prof kan juga sudah banyak pengalaman di bidang akademik, bahkan bisa membandingkan antara mahasiswa di Indonesia, di Riau dengan di luar negeri. Apakah melihat fenomena mahasiswa yang hidup di zaman milenial seperti sekarang, kita dengan sistem tatap muka saja ada semacam keterpaksaan di dalam berpengetahuan luas, berilmu pengetahuan. Sekarang mereka bebas, tidak ada pengontrolan, disiplin yang tidak jelas. Apakah Prof yakin bahwa keilmuan itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis antara kemampuan dengan ijazah yang akan mereka terima? Seharusnya bisa terukur nanti. Setiap kampus itu kan punya unit-unit ataupun lembaga penjaminan mutu. Nah, dia bisa cek nanti tingkat kepuasan masyarakat mahasiswa yang sudah mengalami perkuliahan dengan tatap muka dan perkuliahan dengan sistem daring. Kita akan mintakan pendapat dari mereka itu dalam sebuah survei oleh lembaga penjaminan mutu. Dari situ kita punya data untuk bicara nanti. Wah ternyata kami lebih enjoy, ya kan? Tugas juga sama, kemudian materi yang diberikan juga sama. Semua itu plus minus pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Prof, sebagai rektor atau pengelola dan penanggung jawab sebuah universitas besar seperti UIR, Prof lebih enjoy mana? Dengan metode pembelajaran dalam masa COVID-19 sistem daring dengan yang biasa? Tadi dari awal karena ini jajakan sifatnya, kita belum siap dalam segala hal. Tentu lebih enjoy dengan yang konvensional, tatap muka. Kecuali kalau kita sudah siap segala sesuatunya, artinya mahasiswa tidak dibebani, memang sudah di awal sudah siap, semester depan kita daring, dosen juga siap, semester depan kuliahnya daring, pegawai juga demikian, sehingga settle semua. Akibatnya nanti akan berjalan dengan baik. Tapi kan sudah ada pengalaman 6 bulan Prof yang memberi tunjuk ajar untuk evaluasi dan untuk mengambil langkah-langkah next kalau situasinya. Ya karena itulah untuk semester baru nanti, tahun akademik baru terganjil 2021, kita sudah siapkan. Kita sebelumnya nggak punya learning center, sekarang kita sudah punya UIR. Dan mereka sedang bekerja mempersiapkan sarana dan prasarana untuk itu. Selain e-learning UIR itu, Prof, e-learning center itu, apa terobosan yang mungkin sedang Prof pikirkan ataupun yang akan dilakukan oleh UIR dalam rangka tetap bertahan di era COVID dengan juga memikirkan kualitas akademik? Ya, kurikulum harus berjalan seperti biasa. Karena bagaimanapun dan cara apapun yang dilakukan untuk perkuliahan, proses belajar mengajar, SPMI, Satuan Pengawasan Mutu Internal, harus berjalan. Karena dari sinilah standar-standar di bidang akademik dilaksanakan dan terukur nantinya dalam sebuah evaluasi yang dilakukan oleh tim. Dan Universitas Islam Riau sudah mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan itu, namun dengan catatan bahwa semuanya bisa berubah seketika, tergantung dari teknologi yang dihasilkan pada masa yang akan datang. Seperti apa yang lebih canggih lagi, maka kemudian itu harus kita adopsi, karena lebih banyak memberikan kemudahan pada sivitas akademik UIR. Baik Prof. Prof, sekarang kita bincang soal sistem sudah online, sudah proses pembelajaran tatap muka daring sudah.
Sesi terakhir ini soal penerimaan mahasiswa. UIR termasuk universitas yang agak gencar melakukan publikasi melalui online. Hasil evaluasi profesor terkait dengan pola penerimaan mahasiswa baru sekarang bagaimana? Ya, karena kita tidak punya pembanding ya. Ini pertama kalinya dunia mengalami serangan wabah pandemi COVID-19. Kita tidak bisa bandingkan, dulu tidak bisa. Nah, the first time. Maka seperti yang dilakukan oleh kampus-kampus lain juga umumnya di Indonesia, penerimaan mahasiswa baru secara daring, secara online, yang pada prinsipnya adalah memberikan kemudahan kepada calon-calon mahasiswa untuk mendaftar dan masuk kepada kampus terutama UIR tanpa harus mengurangi proses dan kualitas. Jadi semua persyaratan bisa terpenuhi, kualitas juga bisa kita cukupi dengan cara ini. Kembali media, mereka tidak perlu datang. Ya. Teknologi yang mengantarkan dokumennya pada kita. Melalui handphone pun bisa ya. Melalui WhatsApp pun ataupun media lain, medsos pun bisa kita terima. Maka sudah lama dikenal digital data. Nah, itu digital data dikirim. Tidak guna lagi ini bertumpuk-tumpuk kertas dokumen, menjadi masalah bagi kita penyimpanannya. Di data digital sangat menyederhanakan kita dalam memanage sebuah kegiatan masuk kampus. Apa yang Prof rasakan dari penerimaan mahasiswa baru dalam era COVID ini dengan masa era non-COVID? Yang terasa sekali adalah testingnya itu tidak ada lagi. Testing tidak ada lagi. Testing secara bersama-sama berkumpul nggak ada lagi. Karena kita menggunakan daring, tapi tidak ada testing, hanya berdasarkan seleksi rapor saja. Prof, yang tadi Prof rasakan, apakah semangat untuk kuliah itu yang lemah di era COVID atau karena pengaruh ekonomi orang tua? Kita belum tahu, tapi dampaknya pasti ada. Pelemahan ekonomi masyarakat, bahkan dunia. Kita baca prediksi dari IMF ataupun yang posisi pada hari ini, saat ini, itu dunia kan sudah minus pertumbuhan ekonomi. Sangat berbahaya, minus. Dan tadi pagi saya baca dari IMF juga 10 negara yang segera pulih dari COVID. Indonesia berada pada ranking ke-8. 10 negara. Paling buncit dari 10 itu adalah Jerman. Singapura dia nggak masuk pulih dalam waktu cepat. Tapi Indonesia ranking ke-8. Jadi ada harapan kita tahun depan Indonesia akan bangkit kembali ekonomi. Nah, ini imbasnya kepada universitas apa? Tentu semua kampus, bukan kita saja di UIR, terimbas. Mahasiswa baru nanti terjadi pengurangan, tentu uang masuk pendapatan UIR. Mahasiswa lama mudah-mudahan tidak begitu terdampak, sehingga dampaknya tidak begitu jauh pada UIR dalam penerimaan pendapatan. Karena kampus kita dan juga kampus-kampus yang lain UIR mengandalkan dari sumbangan mahasiswa. Kalau hasil curhatan rektor ke rektor, bagaimana mereka bercerita tentang nasib perguruan tinggi yang mereka pimpin di era COVID? Ini belum terbuka secara lebar, tapi melalui forum kita dengar dari media sosial ataupun media online. Saya lupa siapa kemarin yang bersuara, itu rektor Presiden University. Saya lupa nama. Ribuan kampus kesulitan Mahasiswa. Kesulitan dalam membayar gaji pada bulan-bulan yang akan datang. Sudah ada warning. Ini kan berarti mereka, karena pusatnya ada di Jakarta, Jakarta banyak kampus, daerah Jawa apalagi, sudah bersuara mereka. Ribuan kampus akan kesulitan
dalam membayar gaji saja sudah sulit, Prof. pada masa-masa yang akan datang. Ya, karena mahasiswa lama yang sedang belajar SPV-nya menunggak, Ya, mahasiswa baru diharapkan tidak memenuhi target. tidak memenuhi target. Sementara kebutuhan untuk operasional hanya bertumpu dari mahasiswa. Gaji harus dibayarkan, tunjangan harus dibayarkan, proses belajar mengajar, administrasi yang lain juga harus kita laksanakan. Apakah Prof menduga bahwa tahun 2020, 2021 tahun-tahun yang sulit bagi masing-masing perguruan tinggi? Biasanya kalau sudah bulan awal Juli itu kan seperti UIR misalnya, Prof, sudah kebagian sampai 4.000 sampai 5.000 mahasiswa. Ya. Di situasi seperti itu tidak kita temukan sekarang. Ya. Ini kan berimbas juga ke semua sektor dan hampir dialami oleh semua perguruan tinggi, terutama ya swasta. Kalau negeri kan mereka sudah dapat budget dari pemerintah. Ya. Nah, ke depan ini seperti apa ini, Prof? Apa kecemasan yang mungkin bisa membuka jalan bagi universitas? Pertama, dia aman dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pengaruh terhadap rekrutmen mahasiswa baru tidak terlalu mencemaskan. Ini kan situasi yang membuat kita dan dunia seperti ini karena COVID tadi. Berbagai dampak terjadi dan dirasakan, termasuk ekonomi dan apalagi ekonomi keuangan. Maka akan berdampak pada semua sektor. Pendidikan juga berdampak ya. Tetapi kita masih optimis di UIR melihat sampai saat ini animo masyarakat masuk ke UIR Masih cukup tinggi. Alhamdulillah. Kita masih punya waktu sampai dengan awal Agustus nanti. Masih ada 1 bulan lebih, 1,5 bulan masa penerimaan itu kita buka. Tapi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri kan juga diperpanjang ini, Prof, sampai Agustus. Dan biasanya swasta selesai dulu di tingkat negeri, baru mereka ke swasta. Ini kan sebuah hal yang membingungkan juga bagi swasta. Biasanya swasta itu akhir Juli dia sudah selesai penerimaan mahasiswa baru. Setelah pada pertengahan Juni penerimaan mahasiswa baru di universitas negeri selesai, dan yang tidak lulus di negeri mereka mencari swasta. Tahun ini justru negeri itu memperpanjang sampai Agustus. Ini apakah tidak mempengaruhi kalender akademik, terutama menyangkut penerimaan mahasiswa baru di UIR misalnya? Ya, kita menyesuaikan, dan itu sudah kita lakukan. Tahun-tahun sebelumnya ini UIR juga di bulan Agustus masih menerima mahasiswa untuk gelombang ketiga. Sekarang tidak ada pakai gelombang lagi, terbuka sampai Agustus. Artinya begitu PTN sudah tutup, kita masih buka. Kita masih beri kesempatan pada masyarakat yang ingin kuliah di UIR. Tetapi yang jelas sampai hari ini sudah cukup bagus angkanya, alhamdulillah. Ini membuktikan bahwa UIR menjadi pilihan pertama bagi sebagian masyarakat. Dia tidak tunggu dulu dia gagal di PTN, kemudian dia baru masuk ke UIR. Dia langsung masuk ke UIR. Dia masuk, dia langsung lulus, kemudian daftar ulang. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat pada UIR masih baik. Agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pasti. Mereka selesaikan dulu urusan di negeri, tak berhasil di negeri baru ke UIR misalnya. Sebagian. Di tahun ini lebih banyak yang langsung memilih ke UIR daripada masuk dulu ke PTN. Tapi kan sebenarnya kalau masyarakat memahami, nyaris tidak ada perbedaan antara negeri dengan swasta. Negeri juga berakreditasi, swasta juga berakreditasi. Kalau di swasta misalnya di UIR akreditasinya sama juga dengan semua. Bahkan A di sini, B di negeri lebih baik masuk swasta yang di swasta, karena sasaran utama pemilihan sebuah perguruan tinggi itu ada pada akreditasi, bukan pada
urusan dia itu negeri. Iya. Prof, seandainya ini berandai-andai, seandainya penerimaan mahasiswa baru tahun ini berjalan dengan lancar seperti tahun-tahun sebelumnya, apakah PKKMB itu tetap dilakukan secara konvensional sama seperti yang tahun lalu, atau ditiadakan PKKMB itu langsung masuk ke fakultas masing-masing? Ya, ke fakultasnya nggak ada, karena semua daring, dilarang tetap buka daring. Maka PKKMB secara konvensional selama ini juga tidak ada, karena ribuan jumlahnya. Ya. Jadi PKKMB pun kemungkinan akan daring. PKKMB kemungkinan juga Kemungkinan akan daring, karena sampai akhir tahun sudah dilarang oleh pemerintah, Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kuliah tatap muka, dilarang. Jadwal PKKMB itu diperkirakan September ya? Diperkirakan September. Iya, awal September. Awal September. Iya. Sementara situasi ini diperkirakan baru normal pada awal 2021. Iya. Nyatanya pemerintah menerapkan sistem daring perkuliahan hingga ke Desember 2020. Bahkan kota sendiri kan pemerintah, Kota Pekanbaru, Pak Wali Kota sudah menginstruksikan kembali pada pegawai ASN-nya untuk work from home lagi. Work from home. Melihat gelombang kedua ini kan Pekanbaru yang semula sudah green, Sekarang merah. Udah merah lagi katanya, banyak yang terjangkit karena COVID. PKKMB dengan sistem daring itu gimana modelnya? Ya itu dia akan kita coba nanti. Kita coba. Karena nggak ada pengalaman kita. Ini ada kopi nih Pak. Sorry Prof. Saya mestinya menyuruh Prof minum kopi. Silakan Ya, minum Prof. Kita Ini kopi Aceh ini Prof. Kopi Aceh ya. Ini bukan sponsor tapi ini Kopi Vicom ini. kopi Vicom yang dihidangkan Pak Hari Prof. Prof, terakhir Prof, apa pesan yang ingin Prof sampaikan kepada masyarakat, kepada mahasiswa dan kepada siapapun yang menyaksikan dialog kita ini? Baik. Para pemirsa dan sahabat UIR di mana saya berada, kami ingin menyampaikan pesan beberapa hal. Pertama, kampus UIR tetap berjalan, kegiatan perkantorannya seperti biasa. Yang tidak ada itu adalah perkuliahan tatap muka, tidak ada. Semua kita lakukan secara daring dengan tetap memperhatikan aspek kualitas dari akademiknya. Jadi kalian semua tidak boleh bersedih karena ini sudah menjadi ketentuan WHO, ketentuan pemerintah kita yang berlaku untuk semua negara. Bagi masyarakat yang berminat untuk masuk ke universitas, Universitas Riau siap menampung masyarakat untuk melanjutkan studinya ke tingkat diploma, sarjana, magister, bahkan ke strata 3 program doktor ilmu hukum. Insya Allah UIR akan memberikan yang terbaik dengan sistem keuangan yang kompromistis, artinya bisa dinegosiasikan cara pembayarannya. Kami sangat memaklumi kesulitan yang dialami oleh dunia dan oleh bapak dan ibu orang tua calon mahasiswa. Maka dengan demikian tidak ada alasan sulit masalah keuangan ini bisa kita atasi dengan cara memberikan pelonggaran-pelonggaran dalam hal pembayaran nantinya bagi yang merasa kesulitan. Mudah-mudahan dengan cara demikian keinginan masyarakat untuk belajar, untuk kuliah di UIR bisa terpenuhi dan kami pun dapat memberikan solusi terhadap berbagai kesulitan pada masyarakat yang berminat kuliah di kampus Universitas Riau tersebut. Dan kepada sivitas akademika, terutama dosen, pegawai, tetap bekerja dengan baik ke kantor dengan memperhatikan standar kesehatan atau protokol kesehatan COVID-19 yang berlaku secara umum dimanapun kita
bekerja unit manapun kita. Dan bila mana ada rekan kita yang sakit, yang bersin, yang batuk, demam, kurang sehat, kita harapkan, kita ingatkan supaya tidak berkantor. Nggak usah ke kantor dulu, istirahat di rumah sampai kondisi pulih dan sehat kembali. Demikian, terima kasih Pak Agus. Demikian sahabat UIR dimanapun Anda berada, bincang-bincang sore saya dengan Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Profesor Dr. Haji Safrinaldi SHMCR, langsung dari Laboratorium Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Kita bertemu pada tema yang berbeda dengan narasumber yang tidak sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.